Let's have a Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan learning journal yang ke-12. Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, saya mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Mata kuliah pertama adalah public speaking yang dimulai pada pukul 10.50 WIB. Seperti biasa, Pak Adi masuk ke kelas lalu menunjuk salah satu mahasiswa untuk memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai. Nah, biasanya itu dilakukan oleh Rinal. Setelah sesi doa selesai, kegiatan dilanjutkan dengan absensi mahasiswa. Setelah sesi absensi selesai, Pak Adi menyampaikan beberapa informasi penting, khususnya ini baru ya untuk mahasiswa angkatan 2023. Beliau menegaskan bahwa sebelum mengikuti munakosah, mahasiswa diwajibkan sudah bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar sebagai bagian dari kemampuan tahsin. Nah, hal ini penting karena Al-Fatihah itu merupakan bacaan wajib kan dalam setiap rakaat sholatnya. Nah, jika bacaannya tidak tepat, maka bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Selain itu juga membaca Al-Fatihah dengan benar, itu juga penting agar makna ayatnya itu tidak berubah. Kemudian, mahasiswa yang memiliki latar belakang alumni pesantren diminta untuk mengisi Google Form yang telah disediakan oleh dosen untuk relawan tahsin. Setelah penyampaian informasi, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan public speaking dari 3 mahasiswa. Seperti biasa, masing-masingnya itu sekitar 10 menit. Ada Rani, Rival, dan Dede. Secara keseluruhan yang tampil mereka sudah cukup baik. Rani terlihat sangat semangat dan ekspresif banget saat menyampaikan materinya, sehingga audiens juga lebih tertarik untuk mendengarkan. Namun di antara 3 orang itu, Rival masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti masih terlalu bergantung pada PPT kayak gitu. Nah, kedepannya diharapkan bisa lebih menguasai materi agar penyampaiannya lebih lancar, percaya diri, dan tidak terlalu terpaku pada PPT itu. Setelah itu, perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik menyusun pesan motivasi atau persuasi. Mereka menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari dalam diri yang disebut motivasi intrinsik maupun dari luar diri, yaitu motivasi ekstrinsik. Sedangkan ceramah adalah kegiatan menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens yang biasanya itu bersifat satu arah dan lebih fokus pada penyampaian materi. Perbedaan utama antara ceramah dan motivasi terletak pada tujuan dan cara penyampaiannya. Ceramah bertujuan memberikan pemahaman atau ilmu, sedangkan motivasi bertujuan untuk membangkitkan semangat dan mendorong audiens untuk melakukan tindakan. Dari segi penyampaian, motivasi cenderung lebih ekspresif, interaktif, dan melibatkan emosi pendengar, emosi audiens seperti itu. Namun, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama dilakukan di depan audiens. Menggunakan komunikasi lisan, bertujuan mempengaruhi pendengar, serta dapat dilakukan secara langsung maupun virtual, bisa lewat Zoom. Selanjutnya, kelompok 3 juga menjelaskan tentang pesan motivasi atau persuasi. Pesan persuasi adalah pesan yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain tanpa adanya paksaan. Nah, dalam menyusun pesan motivasi, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, menentukan tema yang jelas. Kedua, membuat pembukaan yang menarik agar audiensnya itu tertarik untuk mendengarkan. Ketiga, menyampaikan isi pesan secara runtut dan mudah dipahami. Keempat, memberikan ajakan atau call to action. Dan terakhir, menutup dengan kesimpulan yang kuat dan berkesan. Selain itu, struktur penyampaian pesan motivasi juga terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan, pembicara harus mampu menarik perhatian audiens. Pada bagian isi, pembicara menyampaikan permasalahan sekaligus solusi yang dapat membangun emosi audiens. Dan pada bagian penutup, pembicaraan memberikan ajakan untuk bertindak. Nah, sebagai contoh, mereka menyampaikan pesan motivasi dengan tema jangan mudah menyerah. Intinya adalah
mengajak kita untuk tetap berusaha dan tidak menyerah meskipun menghadapi kegagalan. Karena kegagalan merupakan bagian dari proses menuju kesuksesan. Dari materi yang disampaikan, saya menjadi lebih memahami bahwa dalam public speaking, khususnya dalam menyampaikan motivasi, kita tidak hanya dituntut untuk berbicara saja, tetapi juga harus mampu menyusun pesan yang jelas, runtut, dan menyentuh emosi audiens. Agar apa? Agar pesan yang disampaikannya itu bisa lebih efektif. Secara keseluruhan, perkuliahan pada hari itu yang berjalan dengan lancar dan memberikan banyak banget pembelajaran. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk terus melatih kemampuan public speaking agar bisa tampil lebih percaya diri dan tidak terlalu bergantung pada PowerPoint. Mungkin teman-teman cukup sekian learning journal saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.